hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi, ya kan? Sebenarnya kan yang membuat suasana politik kita saat ini terus panas, kan hanya karena residu politik kekalahan PDIP ketika ditinggalkan oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lebih memilih ke Pak Prabowo. Eh, eh, apa sih sebenarnya menurut Pak Iyas kesalahan-kesalahan yang substansial atau struktural yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Bu Ketum ini, Bu Mega ini, sehingga sakit hatinya sampai mendalam seperti saat ini, Pak Iyas? jangan dibalik lagi, Mas Budi. Sama Pertanyaannya, balik ya. pertanyaannya itu apa yang dilakukan Megawati kepada Jokowi? Jokowi itu kan menang eh, pemilihan wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali, ya kan? Megawati nyalon jadi presiden 3 kali, nggak ada yang milih. Nah, karena sifat dasarnya Bu Mega, sekali lagi saya mohon maaf, selalu meminta dia itu keputusannya itu harus dihormati, ya kan? Padahal Pak Jokowi itu seorang yang saya pikir punya darah negarawan yang luar biasa. Sehingga yang dipikirkan itu ya negara sama dia. Ya kan? Soal kesalahan di sana sini, kekurangan manusiawi lah saya pikir. Nah, itu yang membuat mereka itu tidak suka kepada Jokowi karena apa? Target mereka untuk terus melanggengkan pemerintahan di tangan PDIP ini kan jadi gagal. Gitu. Ya kan? Padahal ya karena Jokowi 2 periode terakhir karena Jokowi kan gitu. Buktinya loh ditinggal Jokowi tinggal 16%. Partai waktu itu, PDIP waktu itu memutuskan seluruh kader mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Kan begitu. Pak Eh, Jokowi mestinya sebagai kader PDIP juga tegak lurus seperti itu. Nah, itu yang dianggap kesalahan yang tidak bisa termaafkan. Menurut Pak ya sepakat nggak sih hukumannya sampai seperti ini sekarang, sampai dipecat, difitnah sedemikian rupa, di grounded, ya kan, dijelek-jelekin gitu loh. Apa-apa ya seperti itu sikap sebagai seorang politik. Tidak, saya sangat tidak setuju karena ini bicaranya ranah presiden ya. Ya. Konteksnya itu tidak bisa dikecilkan urusan PDIP. Karena Hmm, kebijakan Pak Jokowi, sikap Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia. Kan oke. presiden ini bukan ketua RT, bos. Pak Prabowo itu sudah dielus sejak 2019. Ini orang kan berpendidikan baik. Dulu punya catatan-catatan, saya aja pernah menyerang Pak Prabowo 10 tahun. Gitu kan. Tapi setelah kita sadar, kalau dalam kerangka yang dia bangun itu ada kebaikan dan punya kapasitas, ya Mhm. memang ini porsinya dia gitu. Sekarang saya bukan mengecilkan Ganjar. Lu bisa ngebayangin nggak kalau Ganjar jadi presiden sekarang? Hmm. Kalau dia jadi sebagai petugas partai. Ya kan? Kalau dia memberi sanksi kepada Pak Jokowi dalam koridor kepartaian sampai dipecat pun itu haknya mereka, nggak ada masalah. Betul. Tapi Pak Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia. Hmm. Saya bilang sama Mas Hasto, kalau masih di dalam lingkup PDIP sebagai ketua umum atau sebagai DPD atau apapun, itu dia tunduk kepada DART. Ya. Tapi begitu dia dipilih sebagai presiden, dia dilindungi oleh undang-undang. Mhm. Kan dia punyanya rakyat Indonesia, bukan punyanya Oh, orang PDIP. benar-benar. Justru PDIP yang diuntungkan oleh Jokowi terpilih sebagai presiden, kan begitu. Mhm. Jangan dibalik dulu Pak Jokowi itu jadi presiden karena PDIP. Itu kan ya itu kendaraan politik memang harus dipakai kan gitu kan. Ya. Tapi dia jadinya menjadi presiden itu sosoknya Jokowi. Buktinya naik elektabilitasnya PDIP, pendapatan kursi di DPR. Itu kan juga perannya Jokowi besar di situ kan gitu. Jadi tidak bisa cuma gara-gara tidak patuh dengan eh, urusan partai, terus Jokowi dianggap pengkhianat, pelanggar konstitusi, segala macam lah gitu. Nggak bisa, karena Jokowi itu punyanya rakyat Indonesia. Mhm. Pak Jokowi pasti punya alasan yang sudah dikasihkan informasi kepada Bu Mega lah. Mhm. Kenapa Ganjar disiapkan harus menjadi wakil duluan? Mhm. Tujuannya pasti bagus kan, untuk kelangsungan PDIP juga kan. Betul. Mundur selangkah jadi wapres, setelah Pak Prabowo baru Ganjar jadi presiden.
Kan begitu aturannya seperti itu kan gitu. Harusnya, bukan aturannya, Sebenarnya harusnya sangat seperti itu. sangat indah ya rancangan Pak Jokowi awalnya Waduh. ya. Aduh, aduh, Mas. Wis gak perlu ngeluarin duit banyak-banyak gitu. Iya, iya. Iya kan? Nggak perlu ngeluarin duit 100 triliun urusan itu. Itu harusnya kan seperti itu. Tapi ya itu tadi karena manusia ada apa ya? Ada sisi buruknya, ada kerakusannya. Kerakusan itu kan bukan soal makan. Kerakusan semuanya soal dunia ini. Kekuasaan itu kan kerakusan juga kan. Loh saya sendiri sampai bingung loh. Kan di media tiba-tiba dibilang gini. Oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu loh, gatok-gatok kan. Nah, kamu mau nggak kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau digatok-gatokkan gitu? Ayo, padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Ayo, mau apa enggak? Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Ini kita berandai-andai, kita coba flashback pada saat sebelum Pilpres kemarin itu Pak ya, seandainya ya, plan dari Pak Jokowi, Prabowo Ganjar sebagai salah satu pasangan ya yang akan berkontestasi, sebenarnya itu bisa jadi melawan kota kosong barangkali ya pada saat itu ya kan? Iya kan? Sangat mungkin, sangat Iya. mungkin. Tetapi Iya. kenapa ya rancangan indah yang disusun oleh Pak Jokowi ditawarkan ke PDIP, ditawarkan ke Bu Mega, justru emoh. Masa kita jadi cawapres, kan kita pemenang pemilu, kita yang Iya. kita mayoritas di parlemen, kan begitu. Iya. Padahal mengalah sedikit karena anggaplah periode Ganjar sebagai wakil presiden. Pasti setelah itu kan baru Ganjar yang akan didorong untuk ke atas, kan begitu. Indah sekali ya Pak Iyas. Tapi kenapa itu sampai kemudian tidak diaminkan ya oleh teman-teman PDIP, khususnya oleh jadi kita boleh berusaha, tapi the end of the effort itu harus diterima dengan rasional gitu. Jadi orang Jawa bilang jangan makan ke susu, nanti keselak. Keselak sakit Mas itu. Iya, iya, iya. Nah, PDI ini keselak kemarin itu. Sayangnya nggak cepet-cepet mau minum air putih. Ya. Jadi keselaknya lama di tenggorokan sampai sekarang itu gitu. Itu bisa sesak napas bos kalau diteruskan. Saya meluruskan kalau ada akhlak etika yang tidak baik itu harus kita benerin. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di belakang sini ini semuanya orang PDI. Oh. Kemarin itu menangnya Prabowo 70% bos. Padahal PDIP mereka. PDIP itu. Supir saya itu ada di rumah ini ada 2. Saya tanya nanti milihnya, ya milihnya ya milih Prabowo Pak. Karena apa? Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu. Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semua. Minggu lalu kan saya ngobrol dengan De Irma Caniago ya. Ngobrol tapi ngobrol lain lah tentang pajak, tentang macam-macam. Saya tinggalin catatan sama beliau. Nah, ini saya pikir statement itu saja itu sudah bisa mendinginkan suasana. Jadi nggak kesannya itu mencari-cari kesalahan gitu. Kalau sekarang yang kita lihat dari kawan-kawan di PDIP ini, mohon maaf lah saya, itu ada di Sitorus lah, segala macam itu. Itu kan sebenarnya penyerangannya itu kadang-kadang itu cuma hoax atau itu dibuat-buat, itu tidak baik dan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Jadi hasil yang mereka terima sekarang itu adalah itu tabur tuai Mas Budi. Iya, iya, iya.
tabur tuai itu. Jangan menyimpan sakit hati, jangan menyimpan dendam, jangan membawa marah dalam tidurmu. Mati sel otakmu itu, iya kan? Ya. Iya kan? Emosi itu kalau dibawa tidur itu mematikan sel yang tumbuh malam hari kan, Mas Budi. Iya, iya. Apa kita mau matikan sel kebangsaan kita sekarang untuk ego itu? Ini kan marah terus ini. Ini bisa mematikan sel kebangsaan karena hasutan semuanya salah pemerintah ini. Itu kan tidak benar sebenarnya. Makan gizi, makan bergizi gratis. Kan Bu Mega juga waktu nyampaikan, mana cukup 10.000 ya. Kalau ukurannya menteng ya nggak cukup. Iya. Tapi kalau ukurannya Probolinggo ya lebih-lebih. Oh nasi pecel 4.000 di sini. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah itu kan harusnya proporsional gitu. Jangan asal jeplak aja gitu kan dilempar ke ranah sosial. Jadi Nah, image-nya tidak bagus. Pak, iya sebenarnya motif atau tujuan dari Bu Mega ingin bertemu Pak Prabowo ini apakah murni untuk kepentingan kebangsaan, ya kan? Kepentingan kita ingin menjadi negara maju di 2045, ya kan? Indonesia emas, atau sebenarnya tujuan jangka pendek? Kan sekarang Hasto ini kan sedang dalam kasus tersangkut di KPK, ya kan? Iya, iya. Suap dan merintangi penyidikan. Bahkan sudah masuk Iya. ke pengadilan. Kemudian ada rumors bahwa negosiasi yang diharapkan dari pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo adalah di pra-peradilan menang, kan begitu. Iya. Seolah-olah Presiden bisa atau Pak Prabowo itu bisa mengintervensi pengadilan. Iya. Apakah itu tujuan sebenarnya dari pertemuan ini menurut Pak Iyas? Saya melihatnya tujuan jangka panjangnya saya nggak jelas. Karena saya pikir, mohon maaf sekali lagi saya, Bu Mega itu tidak sekuat Prabowo dan Jokowi membangun visi misi Indonesia. Yang pasti itu kalau menurut saya Mas Budi, itu adalah tujuan jangka pendek saja. Karena begitu Hasto jadi tersangka kan ribut sini. Ada video yang diumpetin di Rusia lah, sama Koni, videonya mana? Mana videonya? Dokumennya Tunjukin mana? saja. Nah iya, dokumennya mana? Jadi jangan gertak sambal mengada-ngada seolah-olah mau bargaining position kan gitu. Iya. Nah ini yang dibaca orang di pasar ini, dibaca orang sampai ke level sholat Jumat. Saya cuma ngasih tahu soal mereka, yang baik diambil, yang buruk jangan ditelan. Jadi inilah politik saya bilang ya, usahanya mereka seperti itu. Nah kalau ada apa-apa yang perlu disampaikan kepada KPK, sampaikan saja. Saya bilang kan kemarin, kita menunggu ini kalau ada video itu. Entah video apa kan kita nggak tahu. Ya. Nah terus statementnya Mbak Puan kan bagus itu. Ya kalau kasus hukum dihadapi katanya kan. Bagaimana PD Perjuangan Mbak Puan melihat ini? Apakah ini konsekuensi dari kritik-kritik yang disampaikan oleh PD Perjuangan, Mbak? PD Perjuangan taat hukum, jadi akan mengikuti proses hukum yang ada. Artinya Hasto harus gentle dong. Kalau ada apa-apa ya dia harus hadapi itu. Iya kan? Jadi lebih ke tujuan jangka pendek sebenarnya. Iya jangka pendek kalau menurut saya. Mau melepas isu itu. Karena kalau kita lihat sejarahnya Harus Masiku, itu catatannya kan panjang. Yang tanda tangan pertama Hasto sama Bambang Pacul. Yang kedua Hasto sama Yasona. Yang ketiga Hasto sama Bu Mega. Nah kalau itu menjadi kasus, itu kan semuanya kena itu. Itu sudah dibeberin di medsos di mana-mana itu. Nah ini kan harus mereka sadari bahwa itu tidak bisa disembunyikan. Rekam jejak kita sekarang ini Mas Budi, ya cuma mandi telanjang aja kita yang nggak diintip orang gitu kan. Yang lain-lain apa? Jadi saya pikir ya, kalau buat saya kesimpulannya dia untuk jangka pendek itu supaya lepas kan gitu. Kalau hanya untuk tujuan jangka pendek seperti itu, semua orang yang rasional ya, saya pikir yang objektif ya, pasti nggak akan setuju Pak Prabowo kemudian mau menerima pertemuan dengan Bu Mega, karena kan pertama itu kan berarti mendorong presiden untuk menabrak hukum kan begitu demi kepentingan politik. Walaupun dalam politik
nggak ada yang nggak bisa kan begitu Pak Iyas? Itu iya, tapi saya pikir gini, Pak Prabowo pasti lebih wise. Persoalan ketemu satu hal, tapi di bargaining masalah hukum mungkin Pak Prabowo tidak mau. Saya kok punya keyakinan itu. Kalau reconcile-nya masalah pertemuan untuk mengadepkan perpolitikan, itu satu hal, Mas. Ya, sepakat. Tapi kalau itu kita harus sepakat. Ya, ya. Tapi kalau dia menyerempet dengan dihentikannya perkara, itu pasti semua orang tidak setuju. Pak Prabowo jangan sampai ketarik ke sana, bahaya itu. Karena semuanya tidak boleh diintervensi, walaupun dalam kenyataannya hukum kita ini apa yang nggak diintervensi kan gitu.